Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika dihadapkan ke Ki Sanca selaku pimpinan perguruan Trisula Kembar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Maukah kau perlihatkan padaku di halaman depan? Andika mengangguk cepat. Ki Sanca bergegas melangkah keluar dari pendopo. Sementara di belakangnya menyusul Andika dan Soma. Dan mereka langsung menuju ke halaman depan perguruan yang biasa digunakan untuk berlatih. Begitu sampai di luar, Ki Sanca segera memerintahkan murid-muridnya berdiri membentuk lingkaran besar. Sementara di tengah-tengahnya, Andika sudah berdiri dengan wajah berbinar. Sedikit pun tak ada garis kesombongan terlintas di wajah anak berumur belasan ini. Ya, silakan dimulai. Ki Sanca memberi aba-aba dari pinggir lingkaran. Andika memulai. Seketika tubuhnya menjura sebagaimana kebiasaan perguruan itu. Dan kini, dia memulai dengan membuka jurus-jurus pertama. Jurus demi jurus dimainkannya dengan cukup memukau. Terlihat amat mantap. Setiap kali menyambung satu jurus dengan jurus lain, terlihat gerakannya yang mengagumkan. Biarpun di mata Ki Sanca, gerakan-gerakan itu tak memiliki pertahanan kokoh, namun anak muda belasan itu tetap dikaguminya. Kalaupun ada kekurangan, itu disebabkan dia melatih sendiri setiap jurus yang didapat. Guru, menurutku anak ini punya bakat luar biasa loh, bisik Soma yang menjadi murid tertua perguruan kepada Ki Sanca yang berdiri di sebelahnya. Ki Sanca melirik muridnya lalu tersenyum. Apa artinya itu, Soma? Apa guru? Soma balik bertanya seraya mengangkat bahu dan ikut tersenyum. Kau sepertinya mengusulkan padaku untuk menerima dia sebagai murid, begitu kan? Tebak Ki Sanca langsung. Kira-kira begitu guru, kata Soma. Paras mukanya nampak seperti yang berpikir sungguh-sungguh. Ki Sanca terkekeh kecil. Ya, kenapa aku juga berpikir kalau anak itu berbakat luar biasa, desa Ki Sanca. Diliriknya Soma yang kini memperlihatkan kepuasan di wajahnya. Cukup Andika, guru kami hari ini ternyata mau bermurah hati, ujar Soma. Andika seketika menghentikan gerakan jurusnya. Dia kemudian menjura kepada Ki Sanca dan Soma, lalu pada seluruh murid yang melingkarinya. Sebentar kemudian kakinya melangkah ke arah Soma. Jadi, aku boleh pergi dari sini tanpa dihukum? Lebih dari itu, guru kami mengizinkan kau menjadi murid perguruan ini. Mata Andika melotot tak percaya, mulutnya menganga, persis orang bodoh yang melihat wanita cantik. Hah? Sungguhkah itu? Tanya Andika lugu. Namun tiba-tiba, Tunggu dulu Kang Soma. Bagaimana kalau dia ternyata mata-mata yang ingin menghancurkan perguruan kita? Bagaimana kalau anak ini murid dari orang tokoh hitam? Sebuah suara bernada tak senang tiba-tiba terdengar. Soma seketika menoleh pada sumber suara yang ternyata berasal dari murid yang dipecundangi Andika tadi.
Pemuda berwajah kasar yang bernama Gopala itu jelas-jelas tidak senang terhadap keputusan Soma. Cara memandang Andika pun amat sinis, bagai menyimpan bara dendam di kedua biji matanya. "Apa alasanmu?" selidik Soma mewakili Kisanca. "Tidak hanya jurus-jurus kita yang dimilikinya, tapi juga jurus-jurus lain yang kuyakini berasal dari perguruannya pun dimilikinya. Dia hanya berpura-pura supaya kita menerimanya, lalu dengan leluasa mempelajari jurus-jurus kita. Sampai pada akhirnya nanti, dia akan membawa perguruannya ke sini dan..." Gopala tidak meneruskan. "Bagaimana kau yakin begitu, Gopala?" sela Kisanca. Laki-laki setengah baya itu memang belum tahu tentang pertarungan kecil antara Andika dengan Gopala. "Aku sempat bertarung dengannya tadi, Guru. Dia mengeluarkan jurus-jurus aneh dan dia menjatuhkan saya," urai Gopala malu-malu. Kisanca beralih kepada Andika. "Benar begitu, nak Andika?" Andika tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan Kisanca, dan tubuhnya malah bergerak memperlihatkan 3 jurus Trisula terbang yang digabungkan secara cerdik hingga tampak sebagai jurus-jurus baru. Sebagai orang yang memiliki kejelian serta banyak menelan pahit manisnya dunia persilatan, Kisanca mampu menebak jurus-jurus apa yang dimainkan Andika. Terlebih, jurus-jurus yang digabung Andika adalah ciptaannya sendiri yang sudah menyatu dengan darah dan dagingnya. "Trisula terbang, jurus 7, 8, dan 9, kata Kisanca sengaja dikeraskan agar murid-muridnya mendengar. "Bukan begitu, nak Andika?" "Betul, Ki. Maaf ya kalau aku lancang." Gopala seperti tidak percaya dengan apa yang didengar dari Kisanca. Demikian juga murid-murid yang lain termasuk Soma. Wajah-wajah mereka memancarkan keterkejutan yang amat sangat. "Begitulah kenyataannya," tutur Kisanca menjawab lirikan Soma yang menyimpan tanya. Lalu dengan langkah tenang, Kisanca kembali masuk pendopo, diiringi penghormatan seluruh murid dengan menjurah bersamaan. Diam-diam, hati Kisanca menyayangkan Andika menjadi muridnya. Bukan apa-apa, Kisanca amat yakin kalau bakat alam yang dimiliki Andika yang begitu luar biasa suatu saat akan membuat diri anak muda itu menjadi pendekar dijaya yang sulit ditandingi. Itu pun kalau guru yang mendidiknya dari golongan putih. Pagi selalu datang ramah bulan-bulan belakangan ini. Atap perguruan Trisula kembar yang terbuat dari pelepah kelapa tersentuh hangatnya mentari pagi. Satwa penghuni bukit sebagian memperdengarkan kidung alam yang damai. Sejak pagi buta tadi, seluruh penghuni perguruan telah sibuk melaksanakan tugas masing-masing. Sebagian murid membelah kayu bakar, sebagian lain mengisi air di pancuran sebelah selatan bukit. Mereka juga menganggap ladang jagung yang luas. Mereka juga menggarap ladang jagung yang luas, terletak tepat di belakang padepokan. Hasilnya memang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sisanya bisa dijual di kota praja untuk keperluan lain. Sedangkan tugas murid-murid wanita adalah memasak, mencuci, berbenah-benah, dan pekerjaan yang lain. Namun sebenarnya mereka lebih banyak hanya membantu jalannya kehidupan sehari-hari perguruan Trisula kembar. Memang, jika diperhatikan perguruan ini tak beda jauh dengan sebuah perkampungan kecil di atas bukit. Segala segi-segi kehidupan masyarakat tercermin di perguruan ini, dan Andika tak luput dari tugas. Pemuda tanggung ini membantu Soma yang kini resmi menjadi saudara perguruan, atau tepatnya kakak seperguruan. Bersama 3 orang murid lain, mereka tampak membelah kayu bakar. Di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja itulah Andika menceritakan asal-usul dirinya. Soma dan 3 orang murid lain mendengarkan penuh perhatian. Berdasarkan cerita orang yang menemukannya, 16 tahun lalu Andika ditemukan sebagai bayi merah oleh seorang pencopet tua di pinggir hutan. Mulanya pencopet itu tidak ingin peduli, tapi ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri
Si bayi itu demikian tenang tanpa tangis, tengah bermain bersama seekor ular berbisa besar, barulah disadari kalau bayi ini bukanlah bayi biasa. Seperti apa keseruan bayi Andika? Berdasarkan cerita orang yang menemukannya, 16 tahun lalu, Andika ditemukan sebagai bayi merah oleh seorang pencopet tua di pinggir hutan. Mulanya pencopet tua itu tidak ingin peduli. Tapi ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri, si bayi itu demikian tenang tanpa tangis, tengah bermain bersama seekor ular berbisa besar, barulah disadari kalau bayi ini bukanlah bayi biasa. Dan hal ini membuat si pengemis tertegun. Maka dengan segera diambilnya dahan pohon untuk mengusir ular itu. Begitu ular pergi, bayi itu segera dibawa ke gubuknya di pinggir hutan sebelah timur. Mulailah kehidupan baru bagi bayi itu. Di sanalah dia dibesarkan dan dididik oleh pengemis tua. Bahkan ilmu copet mencopet pun diajarkannya pula. Menginjak usia 7 tahun, Andika telah menjadi pencopet lihai di kota Praja. Bocah itu memang telah menjadi musuh bagi saudagar-saudagar kaya yang culas dan merupakan kaki tangan adipati yang menarik pajak dari rakyat kecil. Bahkan para begal berbahaya yang biasa meminta darah dan nyawa orang kecil. Ternyata sebagian besar hasil jarahan oleh Andika dikembalikan ke orang-orang kecil yang selama ini megap-megap didesak berbagai pihak yang merasa dirinya berkuasa. Dan nilai-nilai seperti itu sebenarnya tidak pernah diajari ayah angkatnya. Bahkan niat pengemis tua itu memelihara Andika sebenarnya bertujuan tidak baik. Ia ingin bila sudah terlalu tua dan tidak bisa lagi bekerja, Andika dapat menggantikannya. Dan dia tinggal menerima hasilnya saja. Ternyata cita-cita licik itu jauh dari kenyataan. Buktinya ada satu cahaya kemuliaan di garda jiwa anak itu yang sulit ditembus oleh didikan yang keras sekalipun, dan pencopet itu memang tak mungkin merubahnya. Maka setiap kali Andika pulang menjara di kota Praja tanpa hasil banyak karena sudah mengalir pada tangan-tangan kurus rakyat menderita, pengemis tua itu mendampratnya habis-habisan dan memukilinya. Bahkan mengikatnya sebuah batang pohon tinggi dalam keadaan menggantung dengan kaki di atas selama seharian. Berkali-kali hal itu terjadi, namun cahaya di garda jiwa Andika tetap tidak memudar sedikit pun. Sampai suatu hari, pengemis tua itu sudah demikian murka. Anak itu hendak dibunuhnya dengan sebilah balok besar. Andika terpaksa lari menyelamatkan diri karena dikejar pengemis yang kalap dan menyumpainya. Anak sundal, berhenti kau. Biar ku bunuh kau seperti orang tuamu yang hendak membuangmu ke hutan. Kalau tahu kau seperti ini, biar setan hutan mengutukmu, dengis pengemis tua kala itu. Jadi, kau tak pernah tahu siapa orang tuamu? Tanya Soma ketika Andika selesai bercerita tanpa menghentikan ayunan kampak besarnya ke arah kayu yang hendak dibelah. Andika menggeleng, disapunya peluh di kening dengan punggung tangan. Barangkali itulah dinamakannya takdir. Aku rasa tidak ada gunanya memikirkan apa-apa yang sudah terjadi, Kang, kata bocah tanggung itu tenang. Soma meninju bahu kurus Andika untuk sekedar minggu. Sangat betul, Andika, ucap Soma kemudian. Lantas, kalau sekarang sudah menjadi seorang murid perguruan ini, apa pekerjaanmu yang dulu itu akan terus dijalani? Menurut Kang Soma sendiri, Andika malah balik bertanya. Kalau aku jadi dirimu, maksudku memiliki ilmu mencopet selihaimu, aku tidak akan berhenti. Kenapa begitu, Kang? Copet kecil budiman,
Siapa lagi nanti yang bakal mengembalikan uang rakyat jelata yang dirampas paksa oleh orang-orang terkutuk itu? Kata Soma yang dibarengi tawanya. Mereka semua yang ada di situ ikut tertawa. Sedangkan Andika hanya mesem-mesem menahan malu. Terus terang, kalau kau hendak mencari ilmu kedijayaan, di sini bukanlah tempat yang tepat. Kau lihat sendiri, kehidupan di sini lebih mirip sebuah desa dibanding sebuah perguruan silat, papat Soma. Kami hanya ingin hidup tenang di tempat terpencil ini. Kalaupun Ki Sanca mengajarkan kami ilmu silat, semata-mata hanya untuk dapat mempertahankan diri jika sewaktu-waktu diperlukan. Kami hanya ingin lari dari huru-hara dunia persilatan yang bengis. Banyak di antara kami yang sudah berkeluarga dan hidup damai di sini. Rasanya itu pun sudah cukup tanpa perlu menyambung nyawa agar bisa diakui menjadi yang terhebat di dunia persilatan. Tapi kebenaran toh harus tetap ditegakkan. Serga Andika tidak begitu setuju dengan ucapan Soma. Memang, namun harus disadari kemampuan kita. Ilmu milik perguruan ini tidak ada seujung kuku dibanding ilmu tokoh golongan hitam yang kini merajalela di dunia persilatan. Lalu, haruskah kami membuang nyawa tanpa hasil yang bisa diharapkan? Saud Soma. Soma langsung menghentikan kerjanya menatap Andika. Seakan dia meminta jawaban anak belasan tahun itu dengan kedua bola matanya. Dan Andika hanya menggeleng. Sedangkan Soma kembali menggerakkan tangannya untuk menancapkan kapak pada potongan batang kayu besar. Andai aku memiliki kedijayaan seperti Ki Panji Agung, tentu aku tidak akan tinggal diam di tempat ini. Gumam Soma diiringi keluhan yang begitu jadi beban dalam dadanya. Ki Panji Agung? Andika seperti bertanya pada diri sendiri. Beliau tokoh golongan putih dari keluarga pendekar Lembah Kutukan. Ilmunya sulit ditandingi tokoh-tokoh golongan hitam puluhan tahun silam. Jelas Soma. Kemana sekarang beliau? Tanya Andika lagi ingin tahu. Entahlah, beliau menghilang begitu saja seperti angin. Malah kini sudah menjadi dongeng kesatriaan yang dibicarakan rakyat jelata dari mulut ke mulut. Seperti halnya keturunan keluarga pendekar Lembah Kutukan lain yang juga hanya jadi dongeng untuk mengiringi tidur anak-anak rakyat jelata setiap malam. Mereka memang selalu berharap keluarga pembela kebenaran itu akan hadir lagi untuk membela yang lemah. Desah Soma. Sayang, padahal Ki Panji Agung amat dibutuhkan sekarang ini, keluh Andika. Ya, kita hanya dapat berharap seperti rakyat jelata agar lahir kembali pendekar-pendekar seperti keluarga pendekar Lembah Kutukan, kata Soma sambil mengacak-acak rambut sebatas bau Andika. Dan pemuda tanggung itu hanya diam saja membayangkan kehebatan keluarga pendekar Lembah Kutukan. Dalam hati, Andika memang berharap bisa menjadi seperti mereka. Siapa tahu kau nanti bisa seperti beliau, An. Tutur Soma menambahkan. Ngomong kosong ah. Mana mungkin pepesan teri seperti saya bisa jadi pendekar? Potong Andika dengan mata melalak. Keduanya tertawa berbarengan. Malam telah reba di kaki gunung Menjangan. Gelap merambat perlahan menyelimuti sekitarnya. Di sebelah timur kaki gunung yang berhadapan jurang terjal mengerikan, tampak tiga sosok tubuh berdiri tegang. Dalam gelap yang tak terjangkau cahaya satu benda langit pun, sosok mereka seperti bayangan saja. Panji Agung, Panji Agung, keluarlah kau, tua bangka keparat. Apa tulang-tulang rapuh dan daging peotmu membuat cepat ngantuk? Teriakan menggelegar yang disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi terdengar dari salah seorang di antara mereka. Kemahnya menelusup ke sela-sela pohon dan memantau pada lekuk pegunungan sebelah barat. Bahkan sampai menggugurkan daun-daun pepohonan di sekitar mereka. Cepatlah keluar pendekar tua. Apa kau takut menghadapi kematian?
Kembali terdengar teriakan menggema, namun tidak ada tanda-tanda sautan dari orang yang diteriaki. Hanya gema suara teriakan itu yang terdengar di antara desir angin malam yang dingin menusuk. "Panji Agung!" teriak orang yang mengenakan pakaian serba hitam terbuat dari beberapa lapis sutra. Siapakah sosok yang memanggil-manggil Panji Agung? "Panji Agung!" teriak orang yang mengenakan pakaian serba hitam terbuat dari beberapa lapis sutra. Wajah orang itu tampan dan klimis, namun berkesan amat dingin. Matanya yang tajam mengedari seluruh kaki gunung. Tak beda dengan mata seekor ular liar di kegelapan yang menanti mangsa. "Panji Agung, aku Begal Ireng. Aku kembali untuk kematianmu, tuaku parat," teriak orang yang mengaku sebagai Begal Ireng kembali. Suaranya terdengar menggelegar bagai halilintar. Sementara itu, dua orang lain tetap mematung. Hanya jubah putihnya yang sedikit menggelepar di usik angin. Keduanya bagai tidak bisa dibedakan karena sama-sama berkepala gundul dan bermata sipit. Ditambah kulit yang pucat, mudah diduga kalau mereka berasal dari daratan Tiongkok. Di kalangan persilatan, mereka dikenal sebagai si kembar dari Tiongkok. Dua tokoh golongan hitam amat dingin dalam menghabisi lawan-lawannya. Kekejaman mereka seperti tergambar dari bibirnya yang terlalu tipis dan melekuk sinis. "Aku tahu kau ada di dalam pondok di atas sana, Panji Agung. Jangan sampai aku menyebutmu sebagai pendekar, pengecut." Lagi-lagi Begal Ireng berteriak lantang. Kali ini suaranya diwarnai tekanan-tekanan marah memuncak. Dan tak lama kemudian, "Ada apa, tua bangka Begal Ireng?" Tiba-tiba terdengar sautan berwibawa yang amat dekat dengan mereka. Namun sesungguhnya asal suara itu sendiri amat jauh dari atas pegunungan. Sungguh suatu pengiriman suara dengan tingkat tenaga dalam mempesona. Bahkan hanya bisa dilakukan oleh segelintir tokoh persilatan bertenaga dalam sangat tinggi. Dan salah satunya adalah Ki Panji Agung. "Jangan coba menyebut ketua bangka lagi. Dan jangan main sembunyi-sembunyi seperti ini, peot," dengus Begal Ireng. "Apa dipikir kau masih muda, Begal Ireng? Jangan lupa, kau adalah salah satu orang tua yang tak tahu diri di dunia ini. Lantas kenapa tidak mau menerima kenyataan? Takut tidak bisa menggarap perawan lagi, sehingga merasa perlu menuntut ilmu awet muda?" Ejek Ki Panji Agung masih belum menampakkan diri. "Diam!" murka Begal Ireng. Tangannya langsung berkelebat melepaskan pukulan jarak jauh. Buar! Sebatang pohon cemara besar saat itu juga tumbang berderak, menjadi sasaran kekesalan lewat pukulan jarak jauhnya. Tahu-tahu Ki Panji Agung telah berada di pucuk sebuah pohon cemara di hadapan mereka. Dia memakai ikat kepala merah, berjenggot putih, dan berambut menjuntai sepinggang berwarna putih pula. Tubuhnya yang kurus tidak membuatnya kelihatan loyo. Wajahnya tampak menyimpan kerutan, namun memperlihatkan kewibawaan. "Apa keperluanmu hingga sudi bertandang ke tempat menyipuku ini, Begal Ireng?" Sambut Ki Panji Agung. Bibirnya terus saja tersenyum ringan. "Hanya ada satu keperluanku, mengirim kau ke neraka," tegas Begal Ireng. Kau pasti tahu itu bukan tempatku, Begal Ireng." Tubuh Ki Panji Agung langsung melenting dan berputaran beberapa kali di udara. Lalu kakinya ringan bagai selai bulu. Dan kini pada jarak sekitar 5 tombak,
dia berhadapan dengan begal ireng dan si kembar dari Tiongkok. Kalau aku tak salah duga, ini pasti urusan lama yang menghangat kembali. Begitu? Tanya Ki Panji Agung pura-pura bodoh. Mata begal ireng yang nyalang menusuk langsung bertemu dua bola mata kelabu Ki Panji Agung. Dan mulutnya masih dengan mimik sinis. Kau belum begitu pikun untuk mengingat peristiwa 43 tahun lalu, bukan? Kata begal ireng dengan wajah meremehkan. Mendapat pertanyaan ini, Ki Panji Agung hanya tertawa. Dan ini membuat beberapa kerutan di wajahnya meregang. Dia ingat betul kejadian itu. Jadi, benar ini memang urusan lama yang rupanya hendak diperuncing setan belang si begal ireng. Tentu saja aku ingat, waktu itu ada seorang pecundang berjuluk si pencabut nyawa yang gagal melaksanakan niat busuknya untuk menggulingkan sang Prabu. Pecundang itu adalah kau sendiri, begal ireng, kata Ki Panji Agung lantang. Seketika terdengar gemeletuk gigi-gigi beradu milik begal ireng. Begitu Ki Panji Agung selesai mengucapkan kata-katanya. Bagus kalau kau masih ingat, Parat. Dengan begitu, aku bisa menjelaskan tekadku yang mungkin belum kau dengar selama memencilkan diri di lubang tikus. Pertama, aku begal ireng yang berjuluk si pencabut nyawa tidak akan berhenti melaksanakan keinginannya sampai ajal menjemput. Yang jelas, sang Prabu harus menyerahkan kursi istananya kepadaku. Kedua, kau masih punya waktu untuk mengejekku sebagai pecundang sebelum niatku terlaksana untuk membunuhmu, kata begal ireng lantang. Oh, kau takut aku akan menghalangimu lagi untuk merebut kekuasaan kerajaan hingga merasa perlu menghabisiku? Kalau itu maumu, silakan, timpal Ki Panji Agung tenang. Dan kini tidak ada suara terlontar dari mulut mereka. Suasana jadi hening mencekam. Hanya terdengar bisikan angin yang melaju di sela kaki gunung. Bahkan binatang malam yang mestinya telah memperdengarkan nyanyiannya kali ini seperti enggan bersuara. Sepertinya mereka tahu kalau saat ini ada kekuatan besar yang akan meledak dalam suatu pertempuran maut. Keningan kontan pecah oleh teriakan menusuk angkasa. Begal ireng segera memulai pertempuran dengan satu serangan mengerikan. Tangannya telah terisi tenaga dalam menebas bagian leher Ki Panji Agung. Suatu serangan menggeledek sehingga menimbulkan bunyi yang mendirikan bulu roma. Zung! Ki Panji Agung yang telah waspada sejak tadi sedikit menggeser tubuhnya ke kiri menghindari tebasan tangan begal ireng. Sehingga serangan tangan yang terbuka milik begal ireng hanya lewat sejengkal dari lehernya. Namun tak urung, Ki Panji Agung bisa merasakan pedih akibat angin pukulan tadi. Serangan berikutnya mendaru lebih ganas. Sebelah kaki begal ireng bagi memiliki mata mengejar kemana saja Ki Panji Agung bergerak. Bahkan serangan-serangannya selalu mengarah pada bagian-bagian yang mematikan. Ki Panji Agung sama sekali belum balas menyerang. Dengan agak kewalahan, dia berusaha mengelak dan menangkis. Sungguh, Ki Panji Agung tidak menyangka kalau kepandaian begal ireng maju demikian pesat. Sehingga untuk beberapa saat tadi dia sempat terkesiap. Dibanding 43 tahun yang lalu, meski begal ireng masuk dalam jajaran tokoh atas golongan hitam, namun kemampuannya masih beberapa tingkat di bawah Ki Panji Agung. Pada saat dia hendak berbuat makar terhadap Prabu Mahesa, Ki Panji Agung yang saat itu menjadi tokoh golongan putih muncul mematahkan rencana jahatnya. Sengaja nyawa begal ireng dan komplotannya tidak dihabisi karena diharapkan di lain waktu dapat bertobat. Namun kenyataannya sekarang, biarpun serangan-serangan begal ireng sangat merepotkan, namun belum ada satu hantaman pun yang menyentuh tokoh tua di Jaya ini. Memang kecepatan dan tenaga dalam yang dimiliki beberapa keturunan keluarga pendekar Lembah Kutukan sulit dicari tandingannya. Seperti juga Ki Panji Agung sebagai salah satu keturunan keluarga itu. Dunia persilatan menyebut kecepatan dan kekuatan tenaga dalam
yang dimiliki keluarga pendekar Lembah Kutukan sebagai ilmu siluman, karena apabila digunakan, hasilnya memang menakjubkan. Bisakah Begal Ireng membuktikan perkataannya menaklukkan Panji Agung dan bukan sekedar mulut besar semata? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.